I'm gonna let it. Baik, perkenalkan nama saya Maria Madelina Cardoso, NIM 18.100.235. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai rangka konseptual suatu model. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu tujuan pelaporan keuangan. Nah, tujuan itu sendiri adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Nah, oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Nah, tujuan pelaporan itu sendiri menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan. Nah, dan akhirnya akan menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan akan ditujukan dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas. Nah, sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Baik, di sini ada pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau pengambilan keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Nah, kita lihat yang pertama itu pemakaian dan kepentingannya. Nah, dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang dituju atau berkepentingan, dan kepentingan mereka sangat beragam. Nah, misalnya itu FASB, merinci pemakaian potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan. Nah, pemakaian kepentingan juga beragam, tidak hanya antar kelompok pemakai, tetapi juga di dalam kelompok pemakai. Nah, beragam kepentingan antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaat keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Nah, jadi penentuan tujuan merupakan suatu proses yang kompleks. Nah, masalah penyusun tujuan adalah menentukan siapa yang dituju, apa saja kepentingannya, seberapa luas informasi yang diinginkan, apa saja sumber informasi yang tersedia. Baik, yang berikutnya itu aspek sosial tujuan pelaporan. Nah, sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara tercapai. Nah, tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan negara. Nah, dengan kata lain, terjadi keselarasan antara tujuan atau perilaku ekonomi individual yang membentuk masyarakat dan tujuan ekonomi negara. Nah, di sini menurut para ahli, Blount and Engels pada tahun 1995 mendeskripsikan 3 macam tujuan kegiatan. Nah, yang pertama itu tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional itu sendiri adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan motivasi masing-masing individual di dalamnya. Nah, yang kedua itu tujuan bersama. Nah, tujuan bersama itu sendiri merupakan satu atau beberapa subhimpunan tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Nah, kalau untuk tujuan fungsional tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual. Nah, tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual, kemudian memilih tujuan-tujuan individual yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Nah, yang berikutnya itu tujuan kelompok dominan. Nah, kita tahu bahwa tujuan kelompok dominan itu kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Nah, tujuan kelompok dominan menjadi relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Baik, yang berikut yang kedua itu tujuan pelaporan keuangan FASB. Nah, sebagai suatu konstitusi, tujuan pelaporan keuangan adalah landasan penting dalam suatu rangka konseptual. Nah, perekayasaan pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan. Nah, FASB berdasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan. Nah, yang pertama itu tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik, dan sosial tempat akuntansi diterapkan.
Nah, yang kedua itu tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Nah, yang ketiga itu tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasionalnya. Ada beberapa tujuan pelaporan keuangan FASB. Yang pertama itu karakteristik dan keterbatasan informasi. Nah, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Nah, karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi disediakan melalui mekanisme pelaporan. Nah, yang pertama itu lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Kedua itu lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Nah, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi. Hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Menyediakan dan penggunaan memerlukan atau melibatkan cost, sehingga pertimbangan cost manfaat dapat membatasi apa yang dilaporkan. Tujuan yang kedua itu konteks lingkungan tujuan pelaporan. Nah, FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial di Amerika. Nah, lingkungan penerapan akuntansi di Amerika diberi ciri sebagai berikut. Yang pertama itu sistem ekonomi pasar yang maju, sistem produksi keuangan dan perbankan yang canggih, permisahan antara pemilikan dan manajemen, kegiatan perusahaan dijalankan melalui perusahaan badan usaha milik investor, pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Nah, pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah. Yang berikutnya itu pemerintah membantu kegiatan bisnis dan ekonomi dengan menyediakan informasi publik yang sebagian berasal dari informasi pelaporan keuangan yang disediakan oleh tiap badan usaha. Yang berikutnya itu reliabilitas atau kredibilitas informasi dalam pelaporan keuangan dicapai melalui pengauditan oleh auditor independen. Baik, tujuan yang berikut itu fokus atau cukupan informasi. Nah, walaupun manajemen juga merupakan pihak yang berkepentingan dengan informasi tentang barang usaha yang dikelolanya, FASB membatasi tujuan pelaporan keuangan untuk kepentingan pelaporan kepada pihak eksternal dalam bentuk pelaporan keuangan umum. Nah, semua pemakai potensial harus dipenuhi kebutuhan informasionalnya. Nah, itu diperlukan identitas tujuan bersama. Nah, itu tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang informasi yang mereka perlukan, sehingga mereka harus menggantungkan diri pada informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada mereka. Nah, yang kedua itu tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan. Nah, itu merupakan fokus atau kepentingan umum atau bersama dari berbagai pemakai informasi. Nah, yang berikut itu tujuan pelaporan berkaitan dengan penyediaan informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit, bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan lebih diarahkan untuk pelaporan keuangan dan tidak hanya untuk statement keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Janarita PC Tunyama. Perkenalkan, nama saya Janarita Tunyama, NIM 18100-236. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan berikut karakteristik kualitatif informasi. Karena merupakan konstitusi yang harus diatur dalam pembuatan kebijakan akuntansi, baik pada tataran penyusunan standar maupun pada badan usaha kerangka konseptual, harus membuat kriteria untuk mengevaluasi apakah suatu objek layak untuk dilaporkan. Dalam kriterianya dengan tujuan pelaporan keuangan
Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang diputuskan akan tetap mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan. Kriteria menjadi pedoman kebijakan akuntansi yang sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum yang disebut dengan karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. Pertama, nilai informasi. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan informasi harus mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai atau kebermanfaat keputusan apabila informasi tersebut menambah pengetahuan pembuatan keputusan tentang keputusannya di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Berikut keterpahamian atau understandability. Keterpahamian adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor yang mempengaruhi keterpahamian informasi yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. FASB menganalogi informasi tersebut sebagai alat atau perkakas. Alat akan bermanfaat bagi pemakai untuk belajar mengenai kemampuan dan cara bekerja alat itu sendiri. Yang berikut, keberpautan atau relevans. Keberpautan atau relevanan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan pelaporan keuangan, keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam penyusunan prediksi-prediksi tentang beberapa munculan dari kejadian masa lalu ke masa sekarang dan masa yang akan datang, atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya. Informasi juga berpaut atau relevan dengan keputusan investasi kalau informasi tersebut mampu mengonfirmasi ketidakpastian atau suatu keputusan yang telah dibuat sehingga keputusan tersebut tetap dipertahankan atau diubah. Yang berikut nilai produktif atau nilai prediktif atau predictive value. Sebagai unsur keberpautan, nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan memunculkan atau menghasilkan suatu kejadian masa lalu atau masa yang akan terjadi. Nilai prediktif di sini adalah jenis atau sifat informasi yang menjadikan masukan dalam proses prediktif. Dengan kata lain, nilai prediktif adalah kemampuan informasi dalam memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan prediksi. Yang berikut nilai balikan atau feedback value. Sebagai unsur keberpautan, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam menginformasi dan mengoreksi keharapan-harapan pemakai di masa lalu. Jadi, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis untuk mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut. Berikut ketepatwaktuan atau timeliness. Sebagai aspek pendukung keberpautan, ketepatwaktuan adalah ketersediaannya informasi bagi pemutusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi menjadikan informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi secara tersendiri. Ketepatwaktuan tidak membuat informasi menjadi berpaut, tetapi kurangnya ketepatwaktuan dapat menyita keberpautan yang melekat pada informasi. Yang berikut keterandalan atau reliability. Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.
Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut. Informasi akan mempunyai nilai yang tinggi kalau pemakai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran informasi tersebut. Baik, yang berikut ketepatan penyimbolan atau representational faithfulness. Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukuran atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan dalam akuntansi. Fenomena yang ingin dipresentasikan di sini adalah kondisi fisik, kondisi keuangan, dan kondisi ekonomi badan usaha berupa sumber ekonomi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Swastika, NIM 18100200037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ketergantungan ini merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi bermanfaat. Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara perangkat fenomena ekonomi. Informasi tentang suatu badan usaha akan bertambah tingkat kebermanfaatannya bila tidak dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang beberapa badan usaha yang lain dengan informasi serupa tentang badan usaha yang sama untuk suatu periode yang lain. Yang berikut materialitas. Materialitas adalah besar kecilnya atau magnet suatu penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang kebijakan reasonable person yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berupa atau berpengaruh oleh penghilangan pengebaian atau penyalahsajian tersebut. Untuk menjadi material, magnitudo informasi harus dievaluasi bersama dengan kondisi-kondisi yang melingkupi informasi tersebut. Artinya, magnitudo atau jumlah rupiah itu sendiri tidak cukup untuk basis pertimbangan materialitas tanpa memperhatikan sifat objek atau pos dan kondisi yang melatar belakangi suatu keputusan. Yang berikut bobot keberpautan dan keterandalan. Keberpautan dan keterandalan keduanya harus melekat pada suatu informasi agar informasi tersebut bermanfaat. Kebermanfaat akan hilang kalau satu karakteristik keberpautan dan keterladanan yang menjadi kriteria yang keduanya harus dipenuhi dalam pengakuan informasi untuk disajikan dalam statement keuangan, karena para pemakai yang berbeda mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, bobot yang diletakkan pada tiap karakteristik juga berbeda-beda. Dalam kenyataannya, keberpautan maksimum 100% dan keteradalan maksimum 100% untuk suatu objek informasi jarang bahkan tidak mungkin tercapai. Dalam kondisi tertentu, hanya tingkat optimal dapat dicapai oleh kedua karakteristik. Dalam kondisi tertentu, salah satu karakteristik dapat lebih ditekankan dengan mengorbankan karakteristik yang lain untuk mencapai kebermanfaatannya yang optimal. Berikutnya, elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna dan kontrak yang disengaja ditentukan dalam rekayasaan akuntansi untuk menyimpulkan atau mempresentasi realitas kegiatan usaha suatu badan usaha sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Kegiatan badan usaha di sini meliputi kondisi fisik dan non fisik serta proses ekonomi badan usaha.
Elemen statement keuangan merupakan bahan pembentuk informasi sematik yang terkandung statement keuangan. Informasi terdiri atas elemen, ukuran, dan hubungan. Jadi elemen-elemen disampaikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan keuangan menentukan informasi sistematik yang harus disajikan dan diakhiri menentukan banyaknya elemen statement keuangan. Elemen umum dalam tujuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, aliran kas bersih masa datang ke badan usaha. Yang kedua, sumber daya ekonomi badan usaha. Yang ketiga, klaim terhadap sumber ekonomi tersebut dari entitas atau badan usaha dan pemilik. Keempat, perubahan elemen di atas akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Pengukuran dan pengakuan. Dalam pengukuran dan pengakuan, yang pertama, pelaporan dan statement keuangan. Tujuan penyampaian informasi oleh manajemen atau badan usaha tidak dibatasi pada apa yang dapat dituangkan dalam statement keuangan. Pelaporan keuangan mencukupi pula penyediaan informasi yang manajemen ingin menyampaikan selain melalui statement keuangan, baik lantaran informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebiasaan maupun lantaran manajemen sendiri menganggap informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak mengungkapkannya secara sukarela. Pengukuran dan pengakuan menentukan lingkup pelaporan keuangan yang wajib disajikan melalui perangkat penuh statement keuangan. Yang berikut pengukuran. Elemen dan pos harus diukur untuk membawa informasi sematik. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang diletakkan pada suatu objek terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam statement keuangan. Rangka konseptual harus menetapkan kriteria pengakuan umum untuk dijadikan dasar bagi penyusunan standar untuk menentukan teknik atau prosedur pengakuan dalam bentuk standar akuntansi. Teknis pengakuan misalnya adalah bahwa penjualan diakui pada saat faktur disiapkan dan barang telah diserahkan kepada perusahaan ekspedisi. Nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Pengukuran sering dibedakan dengan penilaian karena perbedaan penilaian sering digunakan pula untuk menunjuk pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi atau pusat. Dalam nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi terdapat beberapa komponen, yaitu pertama, pengertian dasar. Untuk memahami konsep-konsep dalam komponen rangka konseptual ini, perlu dipahami beberapa pengertian dasar dalam rangkaian ini. Yang pertama, saat pengukuran. Saat pengukuran, pemangkuan mula-mula adalah pengukuran pada saat suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Pengukuran baru mulai adalah pengukuran dalam periode-periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah baru yang tidak berkaitan dengan jumlah rupiah sebelumnya. Atribut saat pengakuan mula-mula atau baru mulai.
konsistori dan alokasi berikutnya berfokus pada pengukuran berbasis pengukuran mula-mula. Yang kedua, penentuan aliran kas masa datang. Pengukuran atribut suatu pos atau elemen saat ini dapat didasarkan atas kas aliran masa datang. Aliran kas masa datang umumnya harus diestimasi. Ada beberapa dasar penentuan jumlah rupiah kas masa datang. Yang pertama, taksiran atau estimasi terbaik, yang merupakan jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi dalam suatu kisar tentang beberapa jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Dalam statistika, jumlah rupiah ini merupakan modus suatu distribusi variabel. Yang berikut, aliran kas estimasian merupakan jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa akan datang. Aliran kas harapan ini juga merupakan gunggungan beberapa jumlah berbobot probabilitas dalam suatu kisar jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Nilai sekarang aliran kas masa datang. Nilai sekarang adalah pengukuran sekarang aliran kas masuk atau keluar masa datang. Pengukuran ini adalah aliran kas masa datang didiskon pada tingkat bunga tertentu selama beberapa periode antara sekarang dan saat timbulnya aliran kas estimasi. Nilai sekarang harapan adalah gunggungan beberapa nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisar aliran kas estimasian yang mungkin terjadi, yang semuanya didiskon dengan tingkat bunga yang sama. Nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk satu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Nilai wajar suatu aset dapat dibeli atau dijual dalam suatu transaksi antara pihak berkehendak, yaitu bukan dari penjualan paksaan atau likuiditas. Yang kedua, tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi ini adalah untuk menangkap, merefleksi sedapat mungkin perbedaan ekonomik antara sehimpunan aliran kas masa datang dan untuk mengestimasikan nilai wajar dari nilai sekarang aliran kas masa datang akan menghasilkan informasi yang lebih berpaut daripada pengukuran yang didasarkan atas gunggungan aliran kas yang tidak didiskusikan. Nilai sekarang dapat mengangkat perbedaan ekonomi antara lain kalau unsur-unsur berikut dipertimbangkan. Di mana suatu estimat aliran kas masa datang atau dalam beberapa kasus yang kompleks serangkaian aliran kas masa datang tiba-tiba saat berbeda. Harapan-harapan tentang variasi yang mungkin terjadi dalam jumlah dan saat tibanya aliran kas tersebut. Nilai waktu uang yang ditunjukkan dengan bunga bebas risiko. Harga atau nilai penanggulangan risiko atau ketidakpastian yang melekat pada aset atau kewajiban. Faktor-faktor lain termasuk likuiditas dan ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum. Nilai sekarang dapat menghasilkan nilai wajar yang valid kalau kelima unsur yang dibahas di atas pertimbangan dalam penentuannya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman penerapan nilai sekarang dalam pengukuran aset kewajiban, yang dimana sependapat-dapatnya aliran kas estimasi dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang kejadian dari ketidakpastian masa datang yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset atau kelompok aset dalam suatu transaksi tunai yang bebas. Tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon aliran kas harus merefleksi asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas. Estimasian agar pengaruh asumsi tidak
berganda atau malahan terbaikan. Aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset dan kewajiban yang bersangkutan. Yang berikut, aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi kisar munculan yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi minuman atau maksimum. Yang berikut, manfaat dan keterbatasan modal. Karena suatu modal rangka konseptual atau yang dikenal dengan RK versi VASB di atas mempunyai manfaat sebagai sumber untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan atau negara yang lain. Karena konteks lingkungan yang berbeda, RK yang dikembangkan untuk tiap negara dapat sama atau berbeda, bahkan harus dengan model yang dijadikan acuan. Walaupun demikian, proses penalaran di balik RK cukup bersifat umum sehingga dapat digunakan sebagai pedoman berpikir dalam mengembangkan RK baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Manfaat dan keterbatasan modal ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, transfer teknologi. Bila akuntansi dipandang dengan teknologi, RK dapat dipandang sebagai produk teknologi. Dalam hal ini harus dibedakan antara transfer teknologi dan transfer produk. Transfer teknologi dapat diartikan dengan transfer proses penalaran dan perekayasaan untuk menghasilkan produk yang paling efektif untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi negara sasaran. Bila parameter yang dipertimbangkan berbeda, tentu saja produk yang dihasilkan akan berbeda pula walaupun fungsinya sama. Yang kedua, pengaruh RK FASB. Dalam kenyataan, RK FASB mempunyai pengaruh besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain pada periode pengembangan atau pada periode setelah RK FASB selesai. Tersedianya berbagai model RK akan mempermudah suatu negara untuk melakukan yang disebut solving for teknologi, yaitu memilih teknologi yang tersedia untuk ditransfer atau diadopsi. Karena mengembangkan RK dari nol sangat banyak memakan tenaga, pikiran, dan waktu. Yang ketiga, dokumen kebijakan. Rangka konseptual FASB merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis dan bukan dokumen atau karya ilmiah. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunannya melibatkan debat atau argumen dan keputusan akhir. Dari beberapa kasus melibatkan pemungutan suara. Argumen yang melandasi penyimpanan lebih bersifat deduktif, normatif dengan asumsi atau premis yang validitas dan kebenarannya dinilai dan dianut atas dasar pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, RKFSB penuh dengan muatan nilai-nilai yang dianut dalam konteks lingkungan Amerika. Sebagai dokumen politis, RKFSBS tentunya mengandung kelemahan dan tidak dapat memuaskan semua pihak. Itulah sebabnya RKFABS menjadi sasaran kritik baik dari kalangan profesi maupun akademik. Sekian dari saya. Terima kasih.